Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 7 sekalian. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, ini di sini ada biji atau benih dari pohon durian. Yang suka durian, biji durian itu seperti ini, kemudian dia sedang tumbuh dan ada bagian akar, nanti ada batang, ada buah, ada bunga. Nah, kita akan bahas satu persatu struktur dan jaringan tumbuhan tersebut. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur dan jaringan tumbuhan, jadi tugas untuk hari ini itu adalah merangkum materi IPA. Hari ini minimal rangkumannya 2 halaman buku tulis ya. Silahkan kalian rangkum materi ini. Nah, untuk struktur dan jaringan pada organ tumbuhan itu seperti yang telah kita ketahui ada 4 ya. Ada akar, batang, daun, bunga, sama buah mungkin nanti ya. Setelah bunga itu mengalami penyerbukan ada buah. Tapi yang secara spesifik yang kita akan bahas 4 struktur dari tumbuhan ini. Nah, pertama akar. Fungsi dari akar yang pertama menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Ya tentu tanpa akar yang kuat tumbuhan itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Pohon beringin itu tidak bisa berdiri tegak tanpa adanya akar. Kemudian atau misalkan tanpa akar ya sebuah pohon pasti akan mati ya. Nah, kemudian menyerap air dan garam mineral. Nah, ini kenapa kalau tidak ada akar dapat mati, karena esensial sekali ya, sangat penting untuk menyerap air dan garam mineral sebagai bahan untuk dia tumbuh ya. Kemudian bernapas. Contohnya itu seperti bakau atau mangrove. Ya, jadi akarnya kelihatan. Nah, itu fungsinya untuk bernapas akarnya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Jadi beberapa tumbuhan menyimpan cadangannya pada akar seperti umbi lapis, kemudian wortel, ubi, ketela pohon atau singkong. Nah, itu beberapa contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar. Kemudian pada tumbuhan berbiji terdapat 2 sistem perakaran. Kan ada 2 ya, dikotil atau berkeping 2. Nah, jadi bijinya itu berkeping 2 dan monokotil berkeping 1. Nah, ada yang dimaksud dengan akar tunggal. Jadi contohnya wortel, mangga. Nah, kalau akar tunggal itu ada akar utama, ada akar primer di sini. Kemudian ada akar sekunder yang di sisi-sisinya. Nah, sedangkan di tumbuhan serabut, nah akarnya serabut di sini, jadi hanya tidak ada akar utama, semuanya akar serabut. Nah, contohnya pada tumbuhan monokotil seperti rumput, jagung, padi. Nah, mereka golongannya akarnya serabut. Coba kalian cabut rumput, pasti akarnya serabut, tidak ada akar tunggal. Dan biasanya akar tunggang itu sangat susah dicabut karena memang ada akar utamanya. Nah, berbeda dengan serabut yang mudah dicabut jika kita cabut pohonnya. Nah, kemudian untuk struktur anatomi akar itu ada di sini ada 4 bagian terpentingnya. Yang pertama epidermis. Epidermis itu terdiri atas 1 lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ruang. Pada permukaan luarnya terdapat rambut akar untuk memperluas penyerapan air dan garam mineral. Jadi di sini ini monokotil. Monokotil tadi contohnya seperti padi, dikotil seperti mangga. Nah, di sini ada epidermis. Mana epidermis? Nah, di bagian luar ini ada epidermis. Nah, di sini nggak disebutkan ya, tapi di sini ada epidermis. Nah, fungsinya untuk sebagai penyerap atau dinding sel. Nah, dinding sel melindungi akar, kemudian ada rambut-rambut akar di sini tuh untuk menyerap air dan garam mineral. Nah kemudian
ada korteks. Nah, korteks satu lapisan yang terdiri dari sel-sel parenkim. Nah, kemudian dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi korteks. Nah, di sini ini korteks, di sini juga ini korteks. Nah, terdapat ruang-ruang antar sel jadi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, atau untuk tempat pertukaran gas. Misalkan ada gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan, nah dia disimpan di korteks. Kemudian endodermis. Nah, tadi ada epidermis, sekarang endodermis. Apa itu endodermis? Lapisan sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Nah, di sini mana endodermis? Nah, kalau epidermis tadi bagian yang paling luar ya, yang bersentuhan dengan tanah. Kalau endodermis ini yang melindungi bagian-bagian pusat. Nah, bagian pusat nanti ada pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Jadi dia terlindungi untuk melindungi bagian dalam dari sel tumbuhan tersebut. Kemudian mengalami penebalan lignin dan suberin yang membentuk pita Kaspari yang menyebabkan sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara. Nah, kemudian ada silinder pusat atau stele. Nah, di sini stele ini silinder pusat, di sini ini juga silinder pusat. Nah, stele ini berada di dalam endodermis. Tadi kan endodermis yang melindungi dia. Kemudian bagian luar terdapat perisken dan perikambium. Nah, di bagian dalam terdapat pembuluh pengangkut silem dan floem. Silem tujuannya untuk mengangkut garam mineral dari tanah. Kemudian kalau floem untuk menyebarkan hasil fotosintesis dari akar ke dari daun ke akar. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita bahas tentang akar, sekarang kita bahas tentang batang. Nah, fungsinya batang ya yang jelas yang pertama untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Jadi kenapa tumbuhan itu bisa tegak? Karena ada batang. Nah, kemudian menghubungkan antara akar dan daun. Ya jelas ya, antara akar dan daun dihubungkan oleh batang. Kalau tidak ada batang, mereka tidak bisa bersambung gitu, menyambung. Kemudian tempat cadangan makanan. Nah, contohnya tebu. Nah, tebu atau mungkin sagu juga menyimpan cadangan makanan pada batang. Nah, kemudian terdapat buku atau nodes, tempat melekatnya daun. Nah, di sini ada buku. Nah, ini tempat melekatnya daun atau nodes. Kemudian terdapat ruas atau internodes, bagian batang di antara dua buku. Nah, di antara dua buku ada internodes di sini ya. Nah, kemudian struktur anatomi batang ya, seperti hampir sama dengan akar. Jadi batang juga ada epidermis yang memiliki kutikula. Nah, di sini ini epidermis. Nah, ini juga epidermis sama ini monokotil yang contohnya itu padi, dikotil yang contohnya pohon mangga. Nah, berbeda ya antara sel antara pohon padi dengan pohon mangga. Kemudian dia juga memiliki korteks. Nah, korteks ini fungsinya memiliki korteks ini memiliki sel parenkim tidak teratur, juga memiliki banyak ruang antar sel. Jadi sehingga bisa memungkinkan pertukaran gas. Nah, kemudian di sini korteks ya, ini korteks. Nah, kemudian ada sel kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyongkong dan memperkuat batang. Pada batang muda terdapat banyak kolenkim dan klorofil. Sedangkan batang tua kolenkim akan diganti sklerenkim dan tidak ada klorofil. Jadi di batang muda itu banyak klorofil dan kolenkim. Nah, klorofil sendiri kan untuk fotosintesis. Jadi di batang pun memungkinkan untuk terjadi fotosintesis di batang muda karena mengandung klorofil. Nah, untuk di batang tua tidak ada klorofil, jadi tidak memungkinkan proses fotosintesis, dan kolenkim yang tadi di batang muda itu diganti oleh sklerenkim. Nah, kolenkim dan sklerenkim ini yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Kenapa batang itu bisa kuat atau berkayu? Karena ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, kemudian ada endodermis tadi yang melindungi, sama seperti akar yang melindungi inti dari sel
batang. Nah, kemudian silinder pusat sama juga atau stele di sini ada di dalam korteks terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut xilem dan phloem. Tadi kan seperti kita bahas di bagian akar, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Jadi dari akar itu kan ada di endodermis, ada bagian rambut akar. Nah, itu dia menyerap air dan garam mineral. Kemudian phloem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis, disebarkan sampai ke akar juga. Kemudian ini pada tumbuhan dikotil terdapat kambium yang menyebabkan membesarnya batang. Nah, ini pada dikotil ini, dikotil ada kambium, monokotil tidak ada kambium. Kenapa padi batangnya itu tidak berkayu seperti pohon mangga? Pohon mangga kan ada kayunya, misalkan kayunya itu bisa dibuat meja. Nah, beda dengan padi. Padi tidak bisa karena dia tidak mempunyai kambium untuk membuat akar batangnya itu jadi kokoh. Nah, kemudian yang ketiga ada daun. Daun pertama, bentuk daun itu ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang lancip, ada yang duri. Yang duri mungkin kayak kaktus. Yang lancip itu seperti misalkan pohon ini ketela pohon. Kemudian yang panjang seperti rumput. Yang bulat mungkin seperti yang mendekati bulat seperti daun ini, daun talas ya. Nah, kemudian tulang daun atau monokotil seperti jagung. Nah, monokotil kan tadi berbiji satu, berkeping satu, kemudian dikotil berkeping dua. Contohnya jagung nih, jagung berbentuk melengkung sejajar, jadi ke bawah ya. Nah, kemudian tulang daun dikotil, contohnya mangga, berbentuk menyirip dan menjari. Nah, di sini contohnya di sini mungkin ini teh ya. Nah, jadi dia menyirip ke sini dan menjari. Nah, di sini ada menjari. Nah, ini contoh yang monokotil. Monokotil daunnya panjang dan dia ada tulang daun yang sejajar di sini ya. Nah, kemudian susunan daun tunggal apabila pada tangkainya terdapat hanya satu helai daun, dan ada daun majemuk apabila dalam satu tangkai terdapat banyak daun. Nah, di sini kayak padi itu, padi kan daun tunggal, jadi satu tangkai hanya ada satu daun. Kemudian beda dengan daun teh, jadi dalam satu tangkai ada berbagai daun. Nah, kemudian struktur anatomi mirip-mirip dengan akar dengan batang, ada juga epidermis tadi. Kemudian, nah bedanya di sini terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah sel atau pori tersebut ditamakan stomata atau mulut daun, tempat berfungsinya pertukaran gas. Jadi di epidermisnya daun itu, kenapa daun ada mulut daun, sehingga misalkan ada pohon yang rimbun, yang banyak daunnya, kita merasa segar jika berteduh di bawah pohon karena banyak mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Jadi banyak menghasilkan oksigen. Kemudian mesofil, bagian mesofil pada tumbuhan dikotil, mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karang. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak terjadi diferensiasi. Nah, kemudian pada sel palisade terdapat banyak kloroplas yang mengandung klorofil. Nah, oleh karena itu klorofil terjadi pada jaringan palisade. Nah, ini oleh karena itu ini fotosintesis ya terjadi pada jaringan palisade karena jaringan palisade ini banyak mengandung klorofil. Kemudian jaringan bunga karang memiliki ruang antar sel sehingga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jadi daun ini sangat esensial sekali untuk terjadi pertukaran gas dan proses fotosintesis di sini ya. Kemudian berkas pengangkut diantaranya jaringan bunga karang, terdapat xilem dan phloem tadi untuk proses transportasi. Xilem untuk mengangkut air dari akar sampai ke daun, sampai ke bunga. Kemudian phloem untuk mengangkut hasil dari fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian berkas pengangkut pada daun membentuk tulang daun. Nah, tulang daun ini biasanya kan daun ada bagian yang paling kerasnya itu disebut tulang daun. Pada tumbuhan dikotil mempunyai satu tulang daun dan menjala. Tadi seperti daun teh, ini satu tulang daun dan ada jalanya. Nah, menjala, menyerip ya. Kemudian
sedangkan monokotil sejajar dan dengan sumbu daun. Nah, daun padi atau rumput sejajar tulang daunnya dan tidak ada jari-jarinya. Nah, ini struktur anatomi dari daun. Nah, bedanya dikotil dengan monokotil, di sini ada jaringan palisade ya, palisade yang untuk memperkuat si tulang daun tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian tumbuhan yang terakhir, yaitu bunga. Nah, bunga salah satu bagian tumbuhan mungkin yang paling diminati karena keindahannya. Nah, bunga merupakan organ reproduksi generatif tumbuhan. Maksudnya reproduksi generatif ini adalah reproduksi secara kawin. Kan ada generatif, ada vegetatif. Kalau vegetatif secara tak kawin, contohnya stek, cangkok, kemudian tunas. Nah, bedanya secara generatif ada kawin atau penyerbukan. Nah, struktur bunga terdiri atas kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, kita juga sudah sama-sama ketahui. Kemudian pada tumbuhan dikotil, mahkota bunga kelipatan 2, 4, 6. Jadi seperti di mangga atau jambu biji itu bunganya coba Ananda hitung. Nah, kalau ada waktu itu kelipatan 2, 4, dan 6. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil, contohnya itu pada jagung, pada padi, nah, atau bunga-bunga di sini banyak yang termasuk monokotil itu kelipatan 3. Jadi misalkan bunganya itu 3, 9. Nah, berdasarkan bagiannya bunga dibedakan. Yang pertama bunga lengkap yang memiliki semua bagian bunga, ada kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan tidak lengkap yang tidak memiliki salah satunya atau lebih dari itu. Nah, kemudian berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 3. Ada bunga sempurna, hemaprodit, memiliki putik dan benang sari. Jadi ada 2 alat kelamin di bunga itu, alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Nah, ada juga yang disebut bunga jantan yang hanya memiliki benang sari saja, dan ada bunga betina yang hanya memiliki putik saja. Nah, kemudian struktur anatomi bunga. Nah, di sini ada kelopak. Nah, kelopak mana? Nah, di sini kelopak ya, kelopak. Nah, di sini kelopak. Nah, ini fungsinya apa? Nah, kelopak itu pada waktu bunga masih kuncup, artinya kuncup itu belum mekar, berfungsi sebagai selubung yang melindungi kuncup. Nah, helaian penyusup kelopak bunga disebut sefal. Kemudian mahkota bunga atau korola. Nah, ini mahkota di sini. Nah, ini yang sering dihinggapi oleh serangga. Nah, karena fungsinya juga untuk menarik serangga dalam penyerbukan. Nah, kemudian helaian penyusup mahkota bunga disebut fetal. Kemudian alat kelamin jantan atau androecium terdiri dari benang sari atau stamen. Stamen memiliki kepala sari atau anter. Nah, di sini anternya, ujung tangkai sari atau filamen. Dalam kepala sari terdapat 1 atau lebih ruang sari atau TK yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Nah, serbuk sari inilah yang disebut gamet jantan. Nah, jadi di sini dia disebut gamet jantan. Jadi tidak mungkin terjadi pembuahan. Misalkan tidak mungkin jambu biji ini adalah gambar jambu biji. Tidak mungkin jambu biji ini bisa jadi jambu kalau si benang sari ini tidak menempel ke kepala putik. Nah, kemudian alat kelamin betina yang pertama ada bakal buah di sini. Nih, di sini di gambar ini ada bakal buah, atau di sini ini bakal biji atau bakal buah. Kemudian tangkai putik, saluran yang dilalui putik saat pembuahan. Di sini ada tangkai putik. Nah, jadi nanti ini ada kepala putik. Nah, kepala putik di sini benang sari ke kepala putik, kemudian melalui saluran di tangkai putik ini dan sampai ke bakal biji yang akan menjadi buah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tadi adalah bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang transportasi pada tumbuhan. Jadi ibarat seperti jalan raya. Nah, jadi ada yang hilir, ada mudik. Begitupun di tumbuhan. Jadi kenapa air yang ada di bawah akar bisa ke atas? Nah, itu kan ada transportasi, ada perpindahan.
kenapa hasil dari fotosintesis itu kan melalui bantuan cahaya matahari bisa disebarkan sehingga di akar wortel itu terdapat wortel atau di akar ketela pohon terdapat ketela pohonnya. Nah, kenapa itu terjadi? Ini adalah tidak lain karena transportasi pada tumbuhan. Jadi air dan mineral diserap melalui akar tentu ya, sedangkan gas CO2 diambil oleh stomata dan lentisel dari atmosfer. Nah, itu kebanyakan diambil oleh stomata yang ada pada daun dan lentisel juga. Tapi ada juga ya beberapa yang diambil oleh akar ya, seperti di pohon beringin dan pohon pohon beringin dan pohon mangrove atau bakau. Nah, kemudian air dan mineral masuk ke dalam akar melalui epidermis. Nah, epidermis yang ada di bagian akar kemudian dibawa oleh silem. Jadi silem kan mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, proses pengangkutan ini melalui dua tahap, yaitu ekstravaskular dan intravaskular. Nah, apa sih perbedaan ekstravaskular dan intravaskular? Nah, kalau ekstravaskular adalah sistem pengangkutan pada tumbuhan yang tanpa melalui pembuluh silem. Nah, pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan arahnya mendatar. Jadi ini berlangsung dari sel ke sel. Nah, tahapannya dari bulu akar yang ada di epidermis, kemudian ke epidermisnya, kemudian ke korteks, endodermis, silinder pusat, dan akhirnya ke silem. Jadi sebelum silem ini mengangkut air, airnya atau garam mineral itu masuk dulu ke melalui transportasi ekstravaskular ini ya, melalui sel-sel. Kemudian setelah sampai di silem, nah barulah terjadi transportasi intravaskular. Nah, jadi dia pengangkutan yang melalui silem atau jaringan pengangkutnya. Nah, terjadi setelah pengangkutan ekstravaskular ya tadi. Kemudian ada beberapa faktornya. Yang pertama tekanan air. Nah, tekanan kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi dari akar kemudian bisa naik ke atas batang atau ke daun itu karena tekanan di akar itu lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada di daun, sehingga dapat mengalir ke atas. Kemudian juga ada kapilaritas atau menyerapnya air melalui celah-celah kecil. Nah, celah-celah ini ada di pembuluh silem ini. Kemudian daya hisap daun. Nah, daun pun memiliki daya hisap. Misalkan kalau daun kekurangan air, tentu daun akan menghisap dari batang dan dari akar. Nah, sehingga tiga faktor ini sangat penting dalam transportasi intravaskular atau transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah, ini juga ada buah ini hasil dari proses fotosintesis dan proses pengangkutan air dari dalam tanah ya. Nah, kemudian kita belajar tentang respirasi. Nah, respirasi. Ada fotosintesis, ada respirasi. Nah, apa bedanya proses pernapasan melalui dua, yaitu pertukaran gas dan respirasi. Nah, jadi respirasi ini adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Jadi dia mengurai senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, jadi dari beda seperti fotosintesis. Fotosintesis itu penguraian dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks menjadi zat makanan. Kalau ini sebaliknya ya, respirasi adalah kebalikan dari fotosintesis. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa alat respirasi tumbuhan. Yang pertama stomata atau mulut daun ya, tempat tadi kan keluar masuknya gas. Jadi tumbuhan kan mengeluarkan zat oksigen kan yang dikeluarkan. Kemudian hewan atau manusia mengeluarkan karbon dioksida yang akan diserap oleh tumbuhan lewat stomata ini. Nah, kemudian ada lentisel, ruang kosong pada lapisan gabus ini bukan gabung, gabus batang. Nah, kemudian di rambut akar juga terjadi respirasi. Kemudian alat pernapasan khusus seperti rambut akar pada bakau dan akar gantung pada beringin. Nah, di sini contohnya di sini di beringin ada akar gantung tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, kemudian di sini juga di bakau, ada gambar bakau tempat terjadinya respirasi. Nah,
Kemudian pertukaran gas pada tumbuhan berlangsung secara difusi. Nah, apa itu difusi? Perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah. Nah, oksigen akan masuk melalui, kan tadi ada, ada yang dimaksud difusi, ada yang dimaksud dengan osmosis. Nah, kalau osmosis perbedaan tekanan, kalau difusi perbedaan konsentrasi. Misalkan contoh perbedaan konsentrasi ini antara air dengan gula, yang konsentrasinya paling tinggi yang mana? Tentu yang air gula ya. Nah, air gula karena dia mengandung konsentrasi gula yang lebih tinggi dibanding air mineral biasa. Nah, oksigen di sini akan masuk melalui ruang antar sel karena kan konsentrasi udara di luar dibandingkan di dalam sel itu lebih longgar yang di dalam sel, sehingga oksigen akan masuk. Nah, begitupun CO2 misalkan yang ingin berdiskusi keluar. Jadi misalkan di sini padat CO2-nya, di luar renggang CO2-nya, sehingga CO2 dapat mengalir keluar. Nah, di sini ada proses respirasi sendiri, rumus kimianya seperti ini. Nah, ini C6H12O2 itu glukosa atau senyawa organik. 6O2 itu oksigen. Jadi senyawa organik atau glukosa ini ditambah oksigen menjadi, ini dari senyawa kompleks ya, menjadi karbon dioksida plus air plus energi. Air, karbon dioksida dan energi. Dan kalau prosesnya dibalik itu adalah proses fotosintesis dan energinya dari cahaya matahari. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas berupa rangkuman tadi seperti di awal. Silahkan jika ada yang kurang paham dapat diulang dulu videonya, diulang berkali-kali sampai Anda paham. Dan jika ada yang masih belum paham juga, silahkan tanya ke pengampunya masing-masing. Cukup sekian dari Bapak, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ada manfaat yang bisa Anda ambil, karena materi ini adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.